Talks barengan sama Willy Winarko cuma di Opal. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama penyelamat hariku ya. Jadi jam 8 pagi kalau mau ke studionya Opal masih ngantuk. Nah, gue nyari-nyari tuh yang ada di sepeda-sepeda daerah Senopati ya kan, yang namanya Kopi Jago. Sekarang gue beneran ya kopinya dianterin sama CEO-nya ya kan, ada Pak Daniel sini. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih Pak Daniel? Baik, gimana kabarnya? Aduh, luar biasa. Nggak nyangka ya. Mungkin ini roll ya, klip kita di serve sama Pak Sidik. Pak Daniel. Ada editannya. Iya. Tapi the best. Of course, kalau ngomongin tentang produknya untuk teman-teman yang di Jakarta Selatan, ya Jakarta Utara, pasti udah tahu lah ya tentang Kopi Jago yang jualan kopi cukup apa ya, bisa dibilang mantep lah gitu. Dengan harga yang mungkin dari 8.000 kita udah bisa mendapatkan kopi yang nice banget. Pertama-tama terima kasih sudah join kita di Opal. Iya, thank you juga ya udah invite kita Definitely, di sini. Definitely it is an honor. Pertama-tama Pak Daniel pengen tahu dulu where did all your things start? Karena kalau kita ngebaca you're in F&B, you're in travel as well gitu kan. Apa yang membuat Pak Daniel tertarik berkecimpung di kedua bidang ini? Sebenarnya F&B sama travel itu bukan bidang yang pertama kali aku jalanin untuk bisnis. Sebenarnya awalnya pertama kali itu buat bisnis ya, mungkin cerita sedikit backgroundnya aku ya. Aku bukan orang yang dapat kesempatan untuk bisa punya pendidikan yang baik. Untuk konsepnya biasanya kalau bisnis sekarang banyak kan yang apalagi di startup kuliah di luar negeri dan segala macam gitu ya. Aku benar-benar di sekolah juga bukan anak yang pintar. Kayak bahkan mikirin kayak waktu belajar di sekolah tuh kayak ngapain gue belajar ya. Gue harus hafalin semua. Waktu pertama kali gue bisnis itu sebenarnya konveksi, clothing brand. Namanya danchef.com dulu. Tapi zaman Kaskus, kalau orang zaman dulu tahu Kaskus. Siap gan, cendolnya dong. Cendol gan. Ya. Jadi waktu dulu tuh pertama kali buat bisnis itu di Kaskus, jualan online shop. Which is dulu tuh online shop kan masih baru banget kan, Kaskus kan dulu belum ada e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya gitu kan. Itu pun jualan online shop tuh nggak ada handphone yang nggak pakai smartphone. Jadi kalau nyundul, kalau tahu kan nyundul ya, harus kita harus nyundul kan. Nah itu pakai perpustakaan sekolah. Terus aku ambil paket warnet 10.000 6 jam dipakai tuh selama 1 bulan gitu. Jadi pakai all the resources yang ada deh anggapannya. Setelah itu gara-gara banyak brand masuk ke sini dan waktu itu PO Bangkok juga bagus, gila banget, murah banget itu. Iya, bener. Nah, dulu kalau aku jualannya kan jualan PO jaket hoodie, kayak baseball hoodie tuh yang dipakai tadi sama Mas Zainal tuh kayak gitu. Oh, I see. Setelah dari sana tuh baru H&M masuk, Uniqlo masuk, PO Bangkok masuk. Susah banget. Terlalu banyak lah. Terus sempat juga masuk ke dunia malam juga, event organizer club, sempat jadi DJ juga waktu dulu. Itu baru temen ngajakin, Neil, lu kan bisa buat brand katanya, lu mau gak jualin tour and travel gua? Dia B2B, B2B nih. Ya, terus akhirnya aku bilang ke dia, oh ya udah, gua coba deh. Akhirnya gua buat brand namanya Darius Tour. Waktu itu yang pertama kali. Pindah lagi kan berarti ada konveksi, kalau dari clothing brand ke tour and travel. Dari tour and travel itu pertama kali buat brand, habis itu sesimpel buat brand, terus cetak brosur, terus sebarin tuh di Tanjung Duren di apartemen Medit. Siap, Ya, sama teman berdua, anak band. Jadi dulu aku anak band kan, jadi teman band, gitaris aku sama basis aku. Minta tolong mereka bantuin juga nyebarin karena kan apartemen Medit tuh ada 3 lorong begitu dan itu kan ilegal sebenarnya, nggak boleh masukin. Sangat konvensional bahkan ilegal ya di sini. Itu ilegal, nggak boleh. Itu security kan, soalnya seorang kita vokalis band kan jualan tour and travel gitu ya. Akhirnya sebarin brosur ke apartemen Medit dari lantai 20 kita naik lift ke atas karena teman tinggal di lantai 23 atau 24 gitu, aku lupa. Aku ke towernya dia pakai akses dia dari lantai dia turun ke bawah pakai tangga darurat, itu sebar brosur tuh ke bawah. Gokil. Setelah besokannya ada yang pesen tur 10 orang. Hasil valid nih hasilnya nih. Walaupun dia juga nanya kantornya di mana.
Oh, Padahal gak ada kantor. jawabnya apa berarti? Bu, saya bisa home service. Jadi saya ke rumah ibu, saya akan jelasin gitu. Daripada soalnya kantor saya jauh, ada di dekat bandara saya bilang. Siap. Soalnya dia tinggal di Teluk Gong di Oke. Jakarta Utara. Oke. Terus akhirnya ya udah, aku ke tempat dia terus ngejelasin, ya ini turnya, ini dia mau ke Cina waktu itu. Terus ditanya kan, itu kalau di Cina aku tuh dari mana? Dari ke Shanghai itu naik apa kan? Ada tulisannya tuh apa namanya, bullet train. Iya, Dia bilang. bullet train. Bullet train apa? Gue nggak pernah naik pesawat. Iya. Asal aja langsung jawab kayak. Bener. Oh ya itu kereta kecepatannya kayak peluru bu. Asal aja ngomong. Padahal ya, aku juga I have no idea gue ngomong apa ya. Iya. Ya singkat cerita ya, akhirnya dia pesan tour 10 orang. Terus aku lempar ke teman aku, dia yang handle operationalnya. Iya. Dan akhirnya tournya jalan. Dan dia puas di sana. Oke. Dia puas dengan servisnya. Terus dia bilang, oh mau berangkat lagi. Terus temen tiba-tiba bilang, Nil, lu mau gak jadi tour leader katanya. Oke. Oh tour leader? Tapi gue gak pernah naik pesawat bro. Gimana gue bisa jadi tour leader anggapannya Nggak kan? pernah merasakan apapun gitu ya sebelumnya. Gak pernah, jadi kayak orang buta nuntun orang yang bisa ngelihat. Iya. Anggapannya kan kayak gitu kan. Benar. Temen bilang sesimpel katanya, nanti di sana ada tour guide. Jadi gampangnya adalah lu di sini bawa tamu dari sini sampai Bangkok. Nanti lu kasih aja bendera ke dia, nanti dia yang handle semua, dia bilang gitu. Lebih ke babysitter nih berarti ini ya. Iya. Kayak lebih ke supervisor lah gitu jatuhnya pada saat itu. Karena memang tour leader kan memang apa ya, tujuannya kan make sure mereka itu kita membawa tamu dari poin A ke poin B, which is negara lain, terus balik lagi ke poin A dengan situasi yang aman, nyaman, happy. Penanggung jawab lah Penanggung ya jawab jatuhnya. gitu. Tapi waktu itu kan nggak tahu sama sekali gimana cara bawa tamu gitu. Terus aku background check tamu-tamunya, ternyata orang-orang yang memang udah sering keluar negeri. Yang satu bos yang di Astra di Surabaya, yang satu lagi ada keluarga besar polisi dan segala macam. Waduh, gue udah takut banget tuh. Itu juga ada cerita lucu lagi lah di sana. Sampai di pesawat aja waktu lagi take off tuh kan, kita kan biasa pasang seat belt tuh kan. Gue tuh nggak tahu sama sekali pasang seat belt di pesawat. Karena gue nggak pernah naik pesawat dari kecil. Gitu. Jadi gue cari seat belt mana? Kayak naik mobil. Ada di bawah padahal. Di bawah, nyelip di belakang nih deket pantat gitu. Akhirnya baru pasang. Gila, sebuta itu berarti Sebuta itu gitu kan. Pokoknya kunci gue kalau misalnya gue udah mau nyasar ya gue cari toilet. Oke. Jadi Bapak Ibu silakan jalan dulu aja, nanti saya ke toilet bentar. Nanti dia udah turun, mana imigrasi dulu? Iya, dicari. Oh imigrasi. Iya, Yuk Bapak Ibu silakan paspornya siapin gitu. Gue balik. Jadi ya kayak gitulah. Dari sana mulai belajar jadi apa? Ambil sertifikat Indonesian Tour Leader Association. Akhirnya jadi tour leader profesional selama 7 tahun. I see. Selama 5 tahun sih sebenarnya. Selama 5 tahun jadi tour leader. Ya singkat cerita udah mulai nyaman, mama sakit. Gitu. Jadi panjang nih perjalanan dari tour sampai ke F&B tuh panjang. Jadi waktu mama sakit akhirnya harus pengobatan setahun di Indonesia yang mengharuskan aku nggak bisa keluar negeri karena my mom kan single parent, my brother itu di Taiwan, dia di asrama di sana gitu. Jadi aku harus jagain mama gitu di sini. Ya udah akhirnya aku bilang ke teman aku, akhirnya datang ke rumah sakit, dia bilang kalau misalnya kamu mau buka tour one day, kan sebenarnya udah punya tour, cuman akhirnya 5 tahun itu jadi tour leader, nggak jadi nggak buka tour gitu loh. Kalau kamu mau buka tour bener-bener kayak official gitu, ya silakan. Ya, aku sih sebenarnya ada rasa nggak enak sama dia karena dia bantuin kan. Jadi oh ya udah, mama masih di rumah sakit. Besokannya aku langsung, kan aku tinggal di Season City waktu itu di apartemennya. Di bawahnya kan mall kan. Iya betul. Nah waktu itu ada satu lantai itu yang memang masih gelap banget dan murah banget, cuma 5 juta setahun. 5 juta setahun? 5 juta setahun, itu masih developer punya. Murah banget. Kecil sih memang, cuma ukuran 2x3. Terus aku ambil meja belajar aku di atas, taruh di bawah sama komputer aku turunin. Dari sana aku pakai tabungan yang tersisa, aku sekitar 20 jutanya aku pakai buat website. Akhirnya
Aku pelajarin tentang digital marketing, pelajarin tentang dulu tuh Instagram jualannya kenceng banget deh. Oke. Yeah. Ini awal-awal ya berarti awal-awal ya. Instagram tuh Belum ada kayak sekarang lah gitu. Kalau nggak salah itu masih belum dibeli sama Meta Instagramnya, jadi masih kayak hashtag masih banget semua segala macam. Iya, Nggak ada AI, belum ada algoritma kayak sekarang. Iya. Dari sana tuh baru ya belajarin tentang sosial media dan lain segala macam, baca buku dari kalau nggak salah itu bukunya Rico Huang. Bukunya Rico Huang. Namanya apa tuh? Aku lupa, dia punya jago di Instagram atau apa gitu. Oke. Aku lupa deh, ada bukunya. Ini ibaratnya tips and trick gimana cara menggunakan Instagram buat jualan gitu Iya, lah ya. ternyata di Instagram itu yang paling penting adalah account-nya. Kayak tur Bangkok murah itu jadi orang yang keyword search itu aku jadiin account karena itu di atas hashtag akan paling atas kalau dulu gitu. Jadi aku buat semua tur Bangkok murah, tur Jepang murah, tur Korea murah, tur Dubai. Gokil. Tapi semua linknya masuknya ke Darius Tour punya Instagram. Iya. Mulai dari sana boom. Dari bulan pertama cuma 7 orang, 10 orang, bulan ketiga website jadi. Itu rata terus tuh di atas 100 orang semua. Akhirnya 2 tahun berjalan, tournya udah lagi bagus-bagus ya, udah bisa hire karyawan yang pertama kali namanya Dita. Itu sekarang aku pindahin ke beberapa sampai sekarang di Jago pun masih ada dia. My first employee. Gitu. Sampai sekarang masih bisa bareng sama dia, seneng banget. Jalan di sana 2 tahun berjalan tour, setelah itu pandemi. Ya ke pandemi ya, mau bagaimana ya, apa daya ya pada saat itu. Jatuh lagi. Iya. Gimana itu tour and travel pada saat pandemi? Langsung nol itu, inget banget tuh. Terakhir trip itu tamu yang ke East Europe balik, langsung pulang dari sana, negaranya tutup, negara Indonesia tutup ya. Aku nggak tahu mau ngapain selama pandemi gitu. Nah kebetulan ada temen aku tour guide di Korea dulu. Akhirnya sama dia beli franchise dari Korea. Terus ada problem juga sama franchisernya. Terus akhirnya kita bareng-bareng ngebuat satu brand baru lagi namanya Red Dog. Gitu. Jadi makanan juga jatuhnya. Korean hot dog and tteokbokki. Yeah. And that was my first time experience di F&B baru. Oh, that's your first time. Red Dog. Sampai sekarang nih ya berarti ya? Nah itu Red Dog, sekarang udah quit sih. Udah exit udah sih. Nggak ada. Karena co-founders problem lah. Oke. Nah dari sana baru mulai 2 tahun berjalan Red Dog. Kita franchise 50 outlet. Itu juga Red Dog struggle-nya bener-bener. Makanya aku tahu F&B jujur aja gara-gara learning by doing. Karena pagi ngebuat saus, siang jadi kasir di Gandaria City waktu zaman pandemi itu. Di Gandaria City kan depannya tuh ada Lotte ya, supermarket. Jadi dulu kan kalau di mall saat pandemi itu yang buka itu cuman outlet yang depannya grocery store. Kalau enggak di lantai 2, 3, 4 mati deh semuanya itu. Jadi itu kita diperbolehin buka gitu. Walaupun itu kita masih belum bisa bayar sewa, kita minta buka dulu aja biar bisa bayar sewa dan bayar kontraktor gitu loh. Kira di sana Red Dog jalan. Interview pun langsung aja orang datang, buka lowongan kerja, orang datang ke sana. Terus aku tanya siapa di sini yang keluar gara-gara pandemi. Terus dia angkat tangan, oh ya dia duluan aja ya yang masuk. Kapan Pak kerjanya? Ya sekarang. Pada saat ini banget. Saat ini banget ya. Iya, trainingnya sama saya. Sama-sama training. Kita nggak tahu kan. Gila. Ya udah, teman di Korea masih. Jadi dia yang kasih resep segala macam. Aku bantuin buat saus sama teman aku satu lagi. Ya udah akhirnya kita buat saus, kita jualan, mulai belajar tentang F&B, gimana cara setting COGS, uang sewa harus berapa, yang bagusnya dan lain sebagainya. Belajarlah tuh. Belajar ke F&B di situ. Terus pertama kali Cloud Kitchen buka di Kemang, ya udah terus TikTok mulai meledak tuh di TikTok, lumayan. Ini ada platform baru nih TikTok nih. Ya udah mulai aku pakai pergunain TikTok, terus aku buat Cloud Kitchen jadi kayak drive-thru. Waktu itu ada satu konten di TikTok aku punya account. Boom, naik satu hari penjualannya bisa 15 juta. Waktu pandemi 98% itu dari online semua. Itu jualannya adalah
corn dog and tteokbokki. Corn dog and tteokbokki ya. Itu Korean hotdog sama tteokbokki yang red dog yang ada di mall-mall. Itu zaman pas lagi ada ini ya, kayak drama startup nggak sih? That helps a lot. Ya, ini That helps a lot. The real life version of the movie berarti ya di sini ya. Oke. Han Ji Pyong 6 dosan kan. Nah, 6 dosan. Han Ji Pyong 6 dosan. Dan orang-orang kayak sukanya sama si Han Ji Pyong. Iya, betul, ya kan? betul. Tapi terus waktu itu aku buat promo kalau lu tim mana? Tim 6 dosan atau tim Han Ji Pyong? Tapi kalau lu tim 6 dosan dapat 1 hotdog. Keren. Tim Han Ji Pyong dapat diskon cuma 10%. Oke. Kebalik. Udah kaya ya. Iya. Tapi orang jadi dia harus ngomong ke kasir, gue tim mana gitu. Iya. Oh, I see. Iya. That Jadi, really helps. Kalau gue bilang tim Han Ji Pyong dapat gratis hotdog, semua Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Gitu. Bener. Akhirnya dia dilema. Jadi balance tuh ternyata. Yang gratis sama yang diskon itu balance. Jadi aku nggak rugi-rugi amat ngelakuin. Oh gitu ya. Mereka itu pada saat itu lucu ya. Jadi ibaratnya mereka kekeh gitu ya sama ininya mereka. Kalau gue mau gratis gue harus ngomong tim 6 dosan gitu. Jadi tapi nggak mau gue. Jadi ada emosionalnya, which is itu yang ngebuat jadi viral. Jadi apa ya? Orang jadi ngebuat konten buat itu lagi. Jadi ada konten lagi, konten generate lagi. Iya bener. Ya udah. Akhirnya meledak, makin besar gitu kan. Setelah 50 cabang, ada ya biasalah namanya bisnis, kita kadang-kadang nggak cocok, nggak satu misi, nggak satu visi. Ketemulah satu partner aku lagi apa namanya dari kebetulan aku beli susu sama dia gitu. Susu Diamond aku beli sama dia. Ternyata dia juga punya satu startup gitu. Dikenalin lah sama Pak Joshua and Chris. Terus soalnya aku bukan orang produk. I need someone yang bisa buat produk gitu. And ternyata dia ini adalah yang punya common grounds. Yang which is udah lama banget di industri kopi, udah 12 tahun. Iya, benar. Gitu. And another one satu co-founder lagi itu Christopher Untojo. Dia dulu VP of Product-nya Gojek. Dia ngebuat Gojek awal-awal sama Kevin Alu sama Nadim. Wow. So pas banget gue buat SOP, gue buat branding, yang satu buatin sistem di tag-nya. Jadi mempermudah operation. Betul. Yang satu lagi jago buat produk. Ini sebenarnya partner yang cocok banget nih, kombinasi kita bertiga nih. Oke. Ya, terus ngobrol-ngobrol. Ya udah akhirnya aku join di sana. Ya udah jadilah jago kayak sekarang. Gila, ini berarti kayak Avenger moment ya. Itu Avenger moment berarti itu ya. Ibaratnya ada satu yang tech, satu yang bisa bikin produknya, satu yang bisa marketingin, and of course doing the operations gitu ya. Wow. One thing that I wanna know is kayaknya dari tadi kita ngobrol, you're very keen on like the social media, the trends gitu. Kayaknya ada banyak banget momen-momen itu ya. Ibaratnya how you utilize the tech that's happening di luar sana gitu ya. Iya. That's number one. And number two is you hustle a lot ya. Dan mulai dari di apartemen, abis itu untuk mencari misal dari hotdog untuk jualan, and then you hop on the trends again gitu ya. Ini kayak sesuatu yang bisa kita pelajarin juga gitu. Jadi pindah kerjaan tuh benar-benar bukan karena kemauan aku sebenarnya. Cuman gara-gara kegampar sama alam aja. Iya, kegampar sama alam. Kegampar sama alam. Ternyata setiap kali digampar sama alam, ternyata I don't know, cuman aku ngerasa kayak Tuhan ngeposisiin aku ke tempat yang lebih baik terus gitu loh. Jadi setiap kali ada masalah malah dikasih posisi yang lebih baik, kayak gitu. Ada banyak blessing in disguise-nya gitu kan. Ibaratnya pandemi, tour and travel ya jatuh, malah kepikiran bikin yang lain. So sometimes mungkin satu hal adalah ya apa yang menghambat kita ternyata bisa jadi sesuatu yang membuka opportunity baru gitu. Nah, kalau untuk di Jago sendiri, what do you do now? Kalau di Jago sih ya bagi aku operation and marketing sih basically. Jadi ya segala kayak setiap hari ke kantor ya kerjain yang daily basisnya dari mulai SOP yang kecil-kecilnya lah gitu. Terus ya sekarang timnya udah cukup besar juga, jadi mungkin sekarang lebih ke macro manage, which is dulu tuh benar-benar micro manage gitu. Dan ini pertama kali juga punya pengalaman di bisnis startup. Jadi karena sebelumnya aku benar-benar kan bisnisnya konvensional, lu nggak bisa kerjain, gue kerjain gitu. Tapi ada bagusnya juga sih sekarang, jadi nggak bisa di bego-begoin sama tim gitu. Iya, benar-benar Ya, lebih. cuman kalau sekarang ya kita bisa banyak
hiring good people. Yep. Tapi kita make sure kalau di Jago itu culture-nya baik. Jadi kayak orang ke kantor tuh fun. Kita nggak ada absensi. Kita benar-benar kita juga kerja cuma 2 hari dalam seminggu, cuma Selasa sama Kamis. Masuk ke kantor maksud aku. Oke, masuk kantornya. Jadi work from office itu cuma Selasa sama Kamis doang. Oke. Senin, Rabu, Jumat mereka kerja bisa dari rumah. Yang paling penting adalah outputnya. I see. Kayak gitu. Jadi terus kantornya juga open space. Jadi semua itu bisa transparent. Nggak ada hierarki yang gimana banget. Which is agak beda sama my previous company yang very Korean company. Iya. Beda culture lah. Sangat rigid gitu ya. Because my partner dua-duanya juga dari US kan, jadi lebih chill gitu kan. Ya kalau sekarang sih ya basically kita maintain untuk Jago Coffee itu bisa punya quality yang bagus gitu. Focusing kita lebih ke SDM sih sebenarnya. SDM ya. Jadi ke jagoannya, training buat jagoannya. That's why gamification di jagoan apps kita. Terus training kita ada beberapa program training yang memang menyenangkan untuk dia, bukan kayak training saya ajarin kamu, enggak. Kita ada satu training sebutannya jagoan hangout. Jadi kayak basically mereka berkomunitas 10 orang. Lalu dipimpin sama satu captain. Karena captain kan kesebelasan ya. Oh iya benar. Jadi 10 plus 1 kesebelasan. Mereka itu basically kita cuman ya budgetin untuk selalu hangout setiap minggu untuk ngopi ataupun makan. Terus mereka ngobrolin tentang masalah-masalah apa yang mereka hadapi di jalan, dan captain dan teman-temannya kayak mereka saling kasih solusi gitu loh satu sama lain. Jadi kayak tanya jawab. Tapi materi yang kita sampaikan itu kita kasih. Jadi kayak topiknya itu kita kasih setiap minggunya berbeda-beda sesuai dengan masalah yang ada di setiap hyperlokal ya, kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh pas kuliah ada mentoring. Biasanya mentoring tuh ada satu kakak kelas, terus dia bakal ngasih tahu, oke ini yang harus lo lakukan pada saat kita lagi kuliah gitu kan. Maybe this is the same thing. Dan jagoan-jagoan ini kan beneran yang jadi frontliner ya. Jagoan ini kan yang ujung tombak, bawa kopinya, yang ngebukain, yang ngambil esnya gitu kan. Dan pastinya mereka lebih tahu tentang produknya mungkin dari teman-teman yang ada di office gitu berarti ya. Benar. Jadi benar-benar kita tuh mau, karena kita ngerasa ya top down management itu nggak selalu bagus, nggak selamanya selalu bagus. Mungkin ini ada hubungan sama history background Indonesia juga. Kayak kita kan negara yang tanda kutip dijajah sebenarnya. Kita negara yang dijajah kan cukup lama. Jadi kita punya sedikit mental yang seperti itu. Jadi kayak udah terbiasa culture-nya. Kayak orang tua kita nggak dididik kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ngebuat kita jadi agak takut untuk kadang-kadang menyampaikan aspirasi kita, pemikiran kita, untuk kita ambil action gitu kan. Terus kayak hierarki banget perusahaan yang konvensional gitu kan. So kita ngebuat ini jadi pengen buat perusahaan ini lebih fun. Jadi orang yang bekerja di sini ada sense of belonging. Which is kalau mereka, walaupun mereka jagoan, anggapannya mobile barista, yang dimana kalau biasa di kafe-kafe ini kita sebutnya blue collar, itu anggapannya ya kamu hanya sebatas barista. Tapi padahal mereka kan yang generate duit kan. Betul. Dan mereka yang bisa interaksi langsung sama customer kan gitu. Tapi kadang-kadang kita kalau suruh bilang nggak boleh, dan semuanya terlalu SOP, itu akan ngebuat mereka jadi kayak aduh nggak boleh, semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi gue males kerjaan apa terlalu ngekang gitu kan. Justru malah kita kasih kebebasan ke dia untuk mereka bisa trial and error sendiri di lapangan. Mereka cari jalan sendiri. Kalau ketika ada masalah, mungkin kejar-kejaran sama Satpol PP juga. Ya kan? Ada juga ada. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kayak gitu. That's why kita juga lagi develop gimana kita bisa mengatur perjalanan mereka ketika mereka lagi berjualan ini. Jadi kayak semacam kita mau lagi ngebuat develop kayak sistem kayak Waze, di mana ada information di sini ini nggak boleh, di sini boleh. Sehingga mereka tuh juga bisa disiplin ke depannya, karena kita tahu kalau jagoan kita nanti ke depan udah bisa sampai 7.000 jagoan, 8.000 jagoan, itu akan susah kontrolnya. Benar. Mau gimana, mau ada area manager untuk ngehandle 8.000 orang, itu butuh 800 area manager atau 80 area manager, itu nggak mungkin kan. Dan akhirnya jadi hierarki lagi. That's why bottoms up juga bagus. Jadi kayak input dari mereka kita
nge-build mereka punya sisi entrepreneurship karena sebenarnya Indonesia ini sisi entrepreneurship-nya itu ada. Maksudnya adalah orang Indonesia lumayan jago ngakalin kan. Betul. Betul. Ya kan, lumayan jago ngakalin. Jadi itu sebenarnya itu sisi entrepreneurship, nyari jalan sendiri bener, gitu. dalam semua kesempitan gitu-gitu kan susah gitu kan. Iya, kalau ada masalah bisa mikirin ini harusnya solusinya apa langsung gitu. Kalau misalnya kita kayak ya kalau jalan-jalan ke luar negeri kayak ke Jepang, ke Korea gitu. Even dia lagi kerja sesuatu pun kita ajak ngobrol, mereka bilang enggak ngeliat gue lagi kerja kayak gitu. Ya kan? Terus kayak ini nggak boleh, ya udah nggak boleh kayak gitu. Nggak bisa kayak cari solusi yang lain. Misalkan kayak di mana kayak di restoran gitu kan udah reserve ya kan, ini nggak boleh, tablenya nggak boleh dipakai. Cuman kalau orang sini kan lebih chill ya, jadi kayak ya ini udah reserve sih, cuma orangnya belum datang, ya duduk dulu aja kayak gitu kan. Cuman kalau di luar kan sebenarnya nggak ada yang kayak gitu, nggak boleh kayak gitu kan, ada aturannya. Memang bener ada bagus dan ada enggaknya lah. Jadi kita coba untuk balancing itu sih. Ada SOP dan ada juga yang dari mereka bisa kasih input. Wow, ibaratnya sekarang lagi ngegodok sistemnya gimana pada saat nanti udah rame, udah banyak dan udah nggak bisa kepegang lagi, sistemnya itu bakal jalan sendiri gitu ya jatuhnya. Did you ever kalau kita flashback sedikit, pernah mimpi nggak sih bakal jadi entrepreneur atau jadi pemimpin perusahaan gitu? Kalau mimpi iya sih dari kecil. Oh dari kecil ya emang ya? Jadi dari kecil tuh aku suka kalau ngelihat orang kayak, wih kalau ke kantor pakai jas keren ya gitu. Oke. Iya, pakai jas keren gitu, meeting segala macam gitu. Terus keren ya gitu. Jadi dari kecil ada mimpi kayak gitulah. Terus kayak tapi dari kecil tuh nggak pernah ngerasa kayak gue tuh bisa jadi entrepreneur kayak gitu. Cuman ya waktu SMA lah mungkin baru kayak gue pengen jadi entrepreneur gitu, pengen jadi pengusaha walaupun gue nggak tahu gimana caranya gitu kan. Jadi kayak baca buku aja, kayak bukunya ya Tung Desem Waringin, Mario Teguh, Robert Kiyosaki. Waktu itu buku-buku motivasi lah buat ngegali sebenarnya gue nyari apa sih gitu. Sampai sekarang pun masih belajar kok, kayak tahun ini aku juga setiap tahun tuh biasa punya goals buat diri sendiri, OKR buat diri sendiri. Nah, tahun ini pengen jadi pribadi yang kayak gimana? Kelebihannya gue kan ini udah ada, kelemahannya ini. Jadi kelemahan ini pengen ditutupin. Kayak tahun ini tuh aku lebih pengendalian diri sendiri, kayak emosi dan segala macam. Dan satu lagi adalah bagaimana cara manage karyawan untuk makro manage. Udah nggak mikro lagi. Iya, karena kalau nanti besar pasti banyak kita hire high profile kandidat yang memang lulusan luar yang nggak mungkin kamu suruh ini nggak boleh itu nggak boleh. Betul. Dia bilang siapa lu? Boleh pinter deh lu. Iya benar. Bisa. Jadi kita juga harus bisa manage, kasih kejelasan, clarity di setiap direction, terus segala sesuatu juga harus terukur, ada datanya, ya sesimpel itu sih. Jadi itu yang lagi aku pelajarin juga. Oke. Kalau dalam keseharian pasti kan jadi COO, CMO itu kan sibuk ya, pasti padat gitu. Pernah kepikiran mau resign nggak? Iya, kalau resign sih enggak lah ya. Kalau resign sih enggak, karena basically aku suka kerja sih sebenarnya. Ya, cuman pasti ada lah hal lain yang memang dikorbankan ya. Salah satunya adalah waktu. Jadi kayak dari jam 7 pagi sampai malam itu selalu kerja terus. Kayak ya sekarang ada Jago Coffee, terus aku ada Tour and Travel. Tapi luckily I have someone, ada partner lah di Tour and Travel. Aku ada COO di sana, dia yang bantuin. Terus ada partner yang lain juga sebagai CFO. Jadi itu udah bisa mulai dilepas pelan-pelan. Sekarang buat lagi brand F&B yang baru juga, Red Bear namanya. Nanti sama Timothy Ronald yang investor kripto, sama Cancan yang punya Cancan Resto di SCBD ini, terus sama aku mau ngebuatin launch Korean Bistro di Gading Serpong. Nah sekarang lagi sibuk itu lagi, jadi kayak ya tinggal atur waktu, Google Kalendernya diatur-aturin aja. Ada banyak juga bisnisnya gitu ya, cari cuan terus nih kayak ini. Red Bear tuh yang kemarin ini nggak sih yang viral itu di social media atau belum keluar sekarang? Belum launch sama sekali. Belum launch sama sekali ya. So this is something very different ya. Ini ya konsep terbaru kita nanti. Ini belum pernah ada juga di Indo. Oke. Ya kita bakal let's put that aside. Let's talk about the business that you have right now, which is Jago. Konsep awal, konsep awal yang kita tahu cuman ini kopi dijual di gerobak, tapi enak,
very good gitu. Tapi what was the first concept of Kopi Jago? Iya Pak, inspirasi pertamanya itu dari kopi keliling. Jadi kopi keliling, wih ini keren ya sistem jemput bola kayak gini ya. Yeah. Jadi our CEO Joshua itu mikir kayak gitu. Oh, terus di sana di US kan banyak food truck. Jadi sebenarnya konsepnya sama gitu kan, konsep jemput bola gitu. Dimana terus kita ngeliat tuh kopi itu adalah daily consume kan untuk orang Indonesia. Bener. Setiap orang Indonesia minum kopi gitu kan. Jadi tapi di sini kebanyakan 90% orang Indo tuh minumnya kopi saset. Dan Hari Raya Jago Coffee, at least kita mau kasih pilihan yang lebih baik. Jadi at least kamu bisa minum kopi itu yang asli, yang biji kopi asli gitu loh. Anggap kalau di luar negeri gitu kayak di Korea, Jepang, US, itu kan kopi black coffee lebih famous di sana. Lebih banyak ya. Iya. Tapi coba aja jual pinggir jalan kopi black coffee gitu kayak americano di pinggir jalan. Tuh sebulan bangkrut. Mohon maaf ya, kita sukanya manis ya jatuhnya ya. Nih karamel. Behavior orang untuk minum kopi itu nggak bisa kayak sebulan 2 bulan. Of course ya. Itu ada kenapa mereka mau minum kopi susu sekarang. Kopi susu gula aren terkenal banget di Indonesia. Kenapa? Betul. Karena mereka minum kopi susu dari kecil, kopi kapal api, susu kental manis, es doger segala macam yang manis itu dari kecil kayak gitu. Benar. Gimana kita bisa langsung ini black coffee, specialty coffee. Itu udah dilakuin sama Yosh gitu loh. Selama 10 tahun di Common Ground untuk hidangin specialty coffee, tapi agak susah untuk beberapa kalangan, kayak which is yang paling besar di segmen C, gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk yang lebih harga yang mahal atau target marketnya lebih tinggi, mungkin edukasi lebih baik, mungkin lebih gampang untuk kasih tahu specialty coffee. Betul. Jadi kalau mau yang terbaik specialty coffee ya you go to Common Ground. Tapi talking about harganya juga nih, ini unik juga. Pricingnya itu tahu dari mana? Kayak kok bisa jadi 8.000? Karena apa ya? Ya kalau kita lihat ke depan aja Senopati ini sekarang jam 1 siang ya, udah pasti lagi rame nih, lagi pada belanja gitu kan. How did you get to that price point? Untuk price point waktu pertama kali aku join, memang harganya itu lebih tinggi. Oh, malah lebih tinggi. Awalnya kalau salah 12 sampai 15 atau 12 atau 18 aku lupa. Iya. Dan hasilnya memang kurang maksimal di sana. Walaupun harga yang ada di mana? Kayak semacam Family Mart, Indomaret dan segala macam itu sekitar 12.000 sampai 15.000. So ketika aku join juga aku pengen kayak kasih result yang baik dong untuk my partner gitu kan. So selama 1 bulan aku nongkrong di jalan minum kopi keliling sama ke warung. Jadi aku minum kopi keliling sama warung selama 1 bulan straight. Setiap hari aku liatin. Ya ada yang 2.500, ada yang 3.000, ada yang 5.000 kayak gitu. Jadi paling mahal itu 6.000. Daerah-daerah yang kayak GBK gitu mungkin itu yang agak lebih mahal. Tapi kayak kalau di perumahan kayak gang-gang gitu itu mungkin lebih murah kayak 3.000 5.000. Terus dari sana baru pikir, orang-orang terus 1 hari mereka bisa jualan banyak banget sih jujur aja. Yang kopi saset itu, yang kopi keliling itu banyak banget gitu. Dan berarti harganya kurang lebih yang paling murah adalah let's say kita bilang 5.000 kayak gitu kan. Dan coffee shop yang paling murah itu waktu itu adalah 12.000. Iya benar. So hitung COGS, setelah hitung COGS, ngitung margin, dapatlah kita kurang lebih sekitar angka 7 sampai 10.000 nih. Gitu. Tapi aku lagi pikirin, ya ini sebenarnya ini trik sih sebenarnya. Nah, ini trik juga sih salah satunya, tapi nggak apa-apa aku share aja. Baru aku tentuin lah harus dapat. Aku setiap kali buat brand selalu pengen buat pricing point yang ada hooknya. Jadi hook price point gitu. Jadi kayak 8.000 itu dijadikan sebagai hook. Tapi ada menu yang lain yang lebih lebih mahal, lebih pakai kualitasnya juga memang lebih tinggi, ingredient lebih banyak, ada 10 dan 12.000. Makanya kalau sadar di Kopi Jago hanya 8 dan 8.000 itu black coffee and kopi susu gitu ya. Tapi yang lainnya itu 10 dan 12. Betul. Untuk ngebantuin average basket size-nya itu. Jadi average per transaction-nya biar lebih besar. Biar lebih besar. IC jadi 8.000 ini cuman maaf untuk ujung tombaknya aja gitu ya. Hooknya itu tadi yang dibilang ya. Gitu. Dan memang itu adalah demand yang paling besar juga gitu untuk orang, dan memang kita kasih yang decent coffee lah, good quality coffee untuk mereka. Dengan harga tersebut mereka bisa afford 2 sampai 3 kali sampai 4 kali, dan turns out itu average
per transactionnya jadi lebih banyak dalam satu average apa ya bilangnya pembelian dalam satu hari. Jadi satu hari mereka bisa beli 3, 4, 5. Oh gitu Iya, ya. yang tadinya tuh cuman mungkin satu hari beli kopi satu doang untuk pagi. Iya, cuman kan di sini kan ngantuk kan ya. Kalau kerja kena AC dikit, nyari kopi. Betul. Dimarahin bos, nyari kopi, ya kan. Stress release ya, stress release gitu ya. Ya, jadi ya pagi kopi, siang kopi, sore kopi, ya kan. Besoknya mencret. Iya. Aduh, ya, gitulah. Jadi dari sana ternyata bagus juga harga segini gitu. Dari kita baru tentuin kan 8 sampai 12 dan satu lagi karena kita kan overhead cost-nya nggak ada. Jadi kayak nggak kayak cafe ya. Kita jagoan kan mobile gitu ya. Kita nggak usah bayar. Sebenarnya kopi juga murah sih sebenarnya, ingredients saya itu nggak mahal. Yang mahalnya kan sebenarnya biaya rental, biaya renovasi, uang bayar listrik, ya kayak gitu-gitu sih. I see. Jadi emang di sini, tapi again ini ibaratnya bukan jual rugi ya, jatuhnya emang ada COGS-nya, emang dihitung gitu ya untuk gimana caranya biar tetap again tuh volumenya mungkin besar gitu ya jatuhnya. Kalau jual rugi nanti, waduh gimana, nggak bisa dapat pendanaan lagi, nggak bisa scale up lagi gitu. Gimana sekarang kan startup udah bukan lagi masalah bakar duit ya menurut aku ya. Jadi kayak ini startup ya hanya salah satu cara untuk bisa berkembang, bisa scale lebih cepat kayak gitu kan. Tetap nomor satu adalah ujung-ujungnya adalah perusahaan cari profit gitu loh. Nggak bisa yang kayak bakar uang dan lain sebagainya. Sekarang kita banyak lihat di luar sana. Iya, boleh lah. Ini satu hal yang memang lagi diomongin juga adalah how do you keep the quality? Karena makin lama kan makin besar nih nanti nih ibaratnya. How do you have a standard for the quality of the coffee? Quality of coffee ya basically dari supply chain-nya, dari raw material yang kita beli gitu ya. Jadi kita direct trade, kebetulan kita bisa direct trade langsung ke petani kopi di Indonesia gitu kan. Dan kita juga kebetulan sister company juga punya roastery sendiri, Common Ground Roastery. Jadi ini biji kopi dari Common Ground loh guys. Wow. Jadi di situ ya bisa dilihat. Kopi dari Common Ground loh guys gitu. Loh, bukan kopi yang abal-abal loh ini sebenarnya kayak gitu kan. Tapi kebetulannya kita bisa roastery sendiri, kita bisa jaga kualitasnya kita. Terus kita juga punya standar SOP, kita punya standar operational procedure yang baik di setiap depo kita. Kita menerapkan ada checklist lah, semua general cleaning. Semua standar lah kita punya untuk di depo kita dan kita produce juga pakai mesin yang besar. Sehingga semuanya itu bisa nggak mungkin soalnya kayak kalau di mix manual dan segala macam itu agak susah buat jaga kualitasnya. So untuk yang jaga kualitasnya tentu di depo kita untuk kita bisa memproduksi dengan batch yang besar dan rasa yang selalu sama gitu. Nanti dari sisi jagoan tinggal bagaimana dia serve ke customer gitu. So bener. Ya bagian produk kita deh anggapannya, bagian service kamu ya jagoan gitu. Iya, I see. Kalau kita kan ya orang kantoran kayak aku gitu misalnya ngelihat jago itu oke, ini kopi yang dibawa keliling naik sepeda gitu ya. Tapi is there anything that we don't know di belakang? Kayak misalnya ada nggak sih what's the secret sauce in this whole operation gitu? Ya cukup banyak sih sebenarnya. Di belakangnya itu kita benar-benar monitor semua. Jadi kita mereka jualan di mana, jam berapa, yang rame di mana, datanya itu ada semua kita. Jadi karena kita kan pakai aplikasi ya. Betul. Gitu. Kita ada Jago Apps, ada Jagoan Apps. Jadi kita pakai apps. Terus ada feature kayak kalau mau tahu jagoan mangkal di mana bisa download aplikasi Jago Apps-nya. Kita bisa tahu di mana mangkalnya. Kalau mau dia samperin kita juga bisa, pakai Jago Apps juga. And untuk Jagoan Apps kita ada banyaklah, ada program training, video training. SOP kita juga lebih fun, pakai kita ada Jagoan Diary namanya, jadi komik untuk jagoannya. Ya sama semua kayak kita mau mangkal di mana kita kasih rekomendasi tempat mangkal dengan data yang kita punya, lalu kita balikin lagi pada jagoan, lalu kita build
POS atau apa ya yang buat transaction itu kita buat sendiri juga untuk bayar ya untuk bayar kayak gitu ya. Dan ini akan terus evolve lah kayak kita lagi coba cari cara bagaimana kalau misalnya hujan kita bisa tahu hujan itu kapan dan posisinya di mana aja sehingga jagoan tuh udah bisa mempersiapkan jas hujan dan segala macamnya sehingga bisa lebih aman. Jadi hal-hal semacam itu yang kita lebih peduliin instead of marketing untuk KOL kayak gitu-gitu sih. Jadi kita benar-benar fokus ke produk. Wah ini I like that mentality. Ibaratnya let the product speaks for itself gitu ya. Mau itu dari kualitas kopinya, mau itu dari kualitas pelayanan dari jagoannya gitu ya. And even with the data yang memang sudah yang sudah ada gitu kan. Ternyata itu juga digunakan untuk yang mempersenjatai lagi nih ya jatuhnya ya, mulai dari tempat mangkalnya, terus juga kapan mangkalnya, atau hujan atau enggak. Ibaratnya kan kalau hujan kadang-kadang ya orang susah kan keluar buat beli kopi gitu misalnya, so when to go out itu juga ada di situ ya, dibahas di sana. That's crazy. Dan itu yang nggak kita lihat biasanya, yang kita lihat cuman kayak wah ada kopi jago langsung gas gitu kan, vanilla latte lanjut. That's crazy. Sampai-sampai kayak kalau jagoan kecelakaan, insurance-nya gimana, itu kita juga harus perhatiin itu. Kita langsung ada tim yang memang siap langsung ngebantu jagoan kalau ketika ada terjadi apa-apa di jalanan kayak gitu. Jadi kita juga sangat kooperatif sama semua anggapannya pengawas area, entah itu ormas ataupun itu polisi atau Satpol PP. Kita sangat kooperatif untuk itu karena gini ya, nanti kedepannya ini kopi keliling atau bukan kopi keliling doang ya, kayak pedagang kaki lima itu kan sebenarnya adalah culture daripada Indonesia gitu. Dimana kalau misalnya nanti udah ada pembaruan teknologi atau segala sesuatu bisnis yang bentuknya modern kayak di kafe harus ada ruko dan segala macam, hilang dong culture-nya. Iya, benar. So, kita juga punya misi untuk sampai sana gitu. Dan kita harapannya bisa jadi selain pionir juga bisa jadi contoh mungkin untuk pedagang kaki lima yang lain. Kalau walaupun bisnis di jalan itu bukan berarti kita harus punya standar kayak jalanan loh. Kita bisa bahkan sama kayak di mall-mall ataupun bahkan lebih gitu. Kita punya service yang mungkin bisa sama seperti Haidilao punya karyawan misalnya, which is I love Haidilao, I love McDonald's. I learn a lot dari mereka gitu. Jadi hopefully bisa jadi contoh lah ke depannya sehingga pedagang kaki lima ini nggak hilang ke depannya. Jadi tapi malah dimodernisasi. Modernisasi tapi nggak ninggalin yang lamanya gitu. Iya benar. Ya kalau kita ke negara seberang gitu kan, kita ke Singapura aja hawker center mereka kan kayaknya udah rapi-rapi. That's in a way is kaki lima di sana gitu kan misalnya. Dan Indonesia mungkin punya caranya sendiri di situ, dan salah satunya adalah ya cara Kopi Jago ini jualan gitu kan, dengan sepedanya yang bagus, terus juga jagoannya yang rapi, kece gitu. Kita juga nenteng kopi kayak wah nggak malu-maluin lah, ada rasa pride-nya juga gitu kan ya di sana. Nah, going back to you as a CEO dan CMO juga gitu, pastinya kan bekerja sama dengan generasi-generasi atau antar generasi lah gitu. Melihat itu sebagai challenge kah atau itu sebagai kayak opportunity? Yes, menurut aku setiap generasi itu ada kelebihan, ada kekurangannya sendiri. Jadi kayak kalau bisa dikatakan kalau aku masuknya sebenarnya millennials ya. Millennials di bawahnya ada Gen Z ya kan. Itu punya caranya masing-masing sih sebenarnya. Di atasnya aku juga pernah juga punya tim yang memang lebih tua kayak gitu ya, lebih caranya berbeda lah, lebih caranya beda lah, anggapannya semuanya tanda tangan, harus semuanya approval dan lain sebagainya. Tapi itu ada baiknya juga. Jadi setiap generasi pasti punya caranya masing-masing aja sih. Kalau misalnya kayak let's say kita sekarang orang bilang kayak kerja sama Gen Z susah kayak gitu. Iya, in a way susah-susah gampang sebenarnya. Ada baik ada enggaknya. Kalau mereka ya sekarang jagoan aku semuanya Gen Z. 18 sampai 28 gitu. Semua Gen Z gitu. Tapi caranya aja. Caranya adalah membuat bagaimana perusahaan itu bisa lebih menyenangkan. Jadi jangan nyalain generasi ya, tapi mungkin salahin perusahaannya kenapa nggak mempersiapkan tempat kerja yang menyenangkan. I see. Kayak gitu. Ikutin culture-nya aja gitu ya, ikutin culture-nya. Iya, dan harus punya
tools kerja yang memang nge-provide itu. Kalau bilang jangan pakai absensi, kan ini sekarang perusahaan kita nggak usah pakai absensi. Perusahaan kita anggapannya semuanya bebas, terserah mau kerja jam berapa dan segala macam. Cuman nggak ada tools lain yang kayak project management toolsnya nggak ada, komunikasinya semua pakai WA, WA-nya makin banyak, WA-nya nge-lag. Kenapa nggak pakai yang lain lebih gampang? Ada Slack, ada banyak tools di luar sana yang bisa ngebantu kerja itu bisa mobile atau bisa remote kayak gitu. Dan itulah yang disukain sama Gen Z saat ini gitu. Kalau misalnya SOP udah nggak bisa lagi pakai ngomong langsung atau tertulis, kenapa nggak pakai komik misalnya salah satu yang aku lakuin gitu kan. Pakai komik ngebuat mereka lebih engage lagi. Kalau kita nggak bisa training terus-menerus untuk banyak orang, kenapa nggak kita bisa pakai kayak community di pekerjaan kita gitu. Yang which is itu juga sebenarnya udah pernah dilakukan di perusahaan-perusahaan yang sukses yang sekarang. Kayak misalnya contohnya BCA yang aku tahu gitu ya. Itu tuh mereka setiap 5 orang atau 10 orang ada PIC-nya juga kok. Mereka ngelakuin itu dan perusahaan itu jalan, banyak Gen Z yang di sana gitu. Jadi ya cuma cara perusahaan aja sih. Benar. Jadi ibaratnya gimana adaptasi sama the coming times. Oke. One thing kalau misalnya kita mau kerja untuk Pak Daniel gitu. Apa satu hal yang harus kita punya? Kerja untuk saya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya kerja kalau misalnya aku punya CV, aku mau kerja sama Pak Daniel gitu. Nah, what is the one thing that I have to have atau I have to do? Whether it's a skill atau mungkin a characteristic gitu misalnya. Nomor 1 integritas sih sebenarnya. Integritas gimana tuh? Jadi kayak kalau kamu pikir itu benar buat kamu, ya apa namanya, integritas bukan berarti dia keras kepala atau ignorance gitu ya. Jadi kayak kalau mereka pikir yang ini benar, ya mereka harus percaya sama diri dia sendiri, itu satu. Tapi kalau dia tahu ini salah, jangan dibener-benerin. Gitu iya. Jadi karena politik di perusahaan kadang-kadang suka ada kayak gitu, jadi kayak rasa nggak enak, udah itu memang nih orang salah, ini orang emang nggak boleh sih dia sebenarnya ngelakuin ini, cuman gara-gara dia teman semeja gue, jadi kayak gue diem aja deh. That's integrity. Jadi kayak, tapi kamu nggak tahu, dia sebelah kamu dia ngelakuin itu terus, mungkin tahun depan kamu akan begitu. I see. Kalau dia ngelakuin salah gitu kan. Iya. Ibaratnya you have to know what's right and what's wrong, and you have to call a spade gitu. Jadi ya udah, kalau memang itu salah ya salah, kalau benar ya benar. Gitu. Maksudnya ini salah benarnya ini bukan maksudnya adalah waktu di kerjaan ada benar atau salah, bukan, tapi kayak hal yang salah, misalnya kayak mencuri, betul, ngomongin orang lain, ngejelek-jelekin di belakang, itu yang ngebentuk culture perusahaan tuh buruk lah. Nice. Ya itu salah satu yang sangat penting banget sih, dan mungkin suka ke overlook gitu, bahwa ternyata integrity itu sama, maksudnya ya mungkin bisa dibilang sama posisinya sama skill kita gitu kan. Ya kalau lo punya skill tapi nggak punya integritas, ya berantakan gitu jatuhnya pasti. So ada tips nggak sih untuk anak-anak muda Opal Gengs yang lagi nonton kita, yang baru masuk ke dunia kerja nih sekarang, what should they do? Yang pertama harus, ya ini satu sisi yang mungkin banyak orang yang karena mudahnya informasi, mudahnya banyaknya teknologi, apalagi sekarang adanya AI gitu ya. Iya benar. Nggak semata-mata gara-gara banyaknya informasi dan mudahnya teknologi ini, kita kadang-kadang jadi hilang kayak fighting spirit, kita hilang hustle, gitu. Kita kayak selalu kayak menganggap segala sesuatu itu mudah, gitu. Kalau zaman dulu mungkin anggapannya untuk beli satu komputer aja tuh kita harus ke Mangga 2 dulu. Naik angkot, ya kan, naik ojek, panas-panasan, hanya untuk ngerakit komputer, benar. Gitu. Sekarang mau beli sesuatu, tinggal buka handphone, ya kan, ke e-commerce. Mau beli makan, tinggal buka handphone, buka GrabFood, GoFood dan lain sebagainya. Mau beli jago, buka Jago Coffee. Masuk, betul. Kan? Tapi that's why Jago Coffee ada yang nearby future. Jualan dulu dia. Jadi lu boleh juga lo interaksi langsung. Iya, benar. Ya itulah ada sisi hustle-nya yang memang harus dimiliki oleh orang-orang yang baru masuk ke dunia usaha, karena hidup itu tidak semudah drama Korea. Benar. Mungkin this is the last one. Kalau tadi kan untuk yang masuk ke dunia kerja, gimana kalau untuk yang mau jadi entrepreneur? Mungkin mereka pengen bikin brand gitu. Ada nggak sih tips-tips buat mereka juga? Mungkin kalau untuk yang jadi entrepreneur, mungkin apapun yang kalian mau lakuin,
pasti idea banyak lah. Ya. Saya bilang kayak kalau dibilang kita harus menyelesaikan solusi atau kita harus menyelesaikan sebuah masalah, makanya kita harus jadi pengusaha kayak gitu ya. Makanya karena kita punya solusi untuk masalah ini kayak gitu ya. Ya itu mungkin masing-masing orang punya idenya masing-masing gitu ya. Tapi the most important one itu jalanin dulu aja. Jadi kayak gak usah takut gitu. Karena kalau misalnya kamu udah ngelakuin kan, ya kalau gagal kamu dapat pengalaman kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nantinya bisa berhasil, ya bonus lah, bisa dapat dapat duit ya tentunya. Betul. Terus dapat nanti di sana ketika udah berhasil ngelakuin sesuatu pasti nanti ada masalah lain. Jadi sebenarnya masalah tuh nggak bakal habis. Jadi jangan terlalu banyak mikir. Oke, I like that quote ya. Tolong di-cut itu ya. Masalah nggak akan habis, jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu banyak mikir ya, lakuin dulu aja. Nice. Pak Daniel, terima kasih banyak udah ngobrol sama. Thank you for ini ya, kopinya kita satu kantor dikasih kopi jago loh, luar biasa loh. Terima kasih banyak untuk hari ini, kita bakal melek terus dan sukses terus. What's next for you then? Untuk ya paling untuk Jago Coffee ya, ya mungkin kasih pesan-pesan aja. Mungkin kalau ada yang belum pernah cobain Jago Coffee, boleh cobain ya. Boleh cobain Jago Coffee. Sekarang kita mungkin di tahun ini kita akan karena orang-orang tahu kita banyak di Jaksel kan, tapi tahun ini kita udah mulai akan buka di Jakarta Utara, di Kelapa Gading, di Jakarta Barat, Tanjung Duren, mungkin nanti Bekasi dan Depok. Tahun ini kita hopefully bisa akan buka sampai 1.500 jagoan. Kita akan deploy 1.500 jagoan tahun ini. Jadi siapa yang belum coba silahkan dicobain aja. Thank you. Oke, sekarang kita bakal main game nih. Karena emang Pak Daniel ini adalah CMO dari Kopi Jago, kita pengen tahu apakah beliau itu tahu kopi jago yang mana dari 3 kopi yang ada di depan kita. Yes, kita coba. Boleh disilahkan dicoba untuk kopi A, B atau C duluan. Wah, ini pilih mana yang jago. Pilih aja. Yang mana yang jago ya? Bukan yang nebak merek lain yang mana ya? Gila, ini kalau satu gue bukan tim Arendi. Waduh. Sorry ya Yos kalau misalnya gue salah ini. Gue harus ngomong lagi sama lu. Kurang unik berarti kita. Waduh. Kedua kita gue jarang minum kopi susu jujur aja. Oke. Kalau dari ini A, B, C ya. Kalau dari wangi sebenarnya gue udah tahu sebenarnya. Oh, dari wangi pun udah tahu. Oke, kita cobain ya. Tester. Kayaknya C ini kopi jago ya. Wah, semoga besok nggak asam lambung ya, minum kopinya banyak juga ini. Oke. Ini kopi jago harusnya. Yang ini kopi jago. Kenapa? Apa bedanya sama yang lain? Kenapa kok bisa tahu ini jago? Ini terlalu manis. Oke. Ini gue nggak tahu, ini agak dilute. Oke. Esnya agak dilute dan gue rasa gue punya agak lebih manis sedikit. Oke. Terus ada wangi susu yang kita memang unik yang di sananya, jadi sama gula aren. Yang gue nggak tahu ya, cuman harusnya itu sih. Harusnya A ya. Oke. Gue pengen tahu sih jawabannya. Sekarang kita punya jagoan apa ya? Ini downline-nya jagoan. Jadi kan kopi jago punya jagoan, moba baristanya. Nah, kalau ini yang mengantarkan kita ke kantor. Mas Obik, sini Mas Obik. Nah, ini yang mengantarkan kopi jago ke kantor kita. Kira-kira dari A, B, C, berarti yang jago yang mana? Yang Kak, benar. Wah, yang A, guys. Oke. Ini gue lebih deg-degan daripada iya. di interview atau apapun sih. Sumpah gue kalau gagal. Wah. The best. Oke, berarti ya paten nih ternyata nih ya seorang CMO. Makasih Mas Obik. Thank you. Keren. The best. Oke, itu dia Pak Daniel Siddiq dari Kopi Jago. Terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you, tim.